sekarang 199 juta. Kita tegaskan bahwa yang ingin kita luruskan adalah keberadaan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Wapres. Jika ada, saya berhenti mempersoalkan. Jika tidak ada, Mas Wapres sebaiknya mundur daripada dimundurkan. Gibran mendaftar wakil presiden 2024 itu dengan surat keterangan ini. Iya, yang dilegalisir. Berarti dia bukan pakai ijazah yang dari Singapura, bukan pakai ini. Ini dari surat ini mengatakan bahwa dia nggak punya ijazah gitu loh. Iya, nggak punya ijazah. Bagaimana memenuhi persyaratan itu loh, Mas? Nggak punya ijazah. Kalau dalam surat keterangan ini nggak punya ijazah. Sebab ini bukan surat keterangan yang menerangkan bahwa dia punya ijazah. Iya. Kenapa dia nggak punya ijazah? Ya ketika di Solo itu ada yang bilang dia narkoboy, ya kan? Dia pergi ke luar negeri, yang katanya untuk sekolah, ada yang bilang juga untuk berobat. Tapi ternyata kan dia berobat karena narkoboy. Tapi semakin kuat dugaan bahwa ijazah Gibran memang palsu. Halo pemirsa dan sahabat Sarang Informasi, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia. Ada hal yang sangat-sangat bikin kita miris jika kita membahas bapak dan anak mempermainkan dan seakan-akan diduga merendahkan nilai-nilai tertinggi dunia pendidikan di Republik ini. Setelah ijazah Jokowi, yaitu bapaknya pun diduga bermasalah dan jejak akademiknya yang acak-acakan. Kali ini ijazah Gibran juga diduga banyak kejanggalan. Bahkan Gibran diduga tidak memiliki ijazah SMA untuk mendaftarkan sebagai wakil presiden. Lalu bagaimana jika Gibran atau Mas Wapres tidak lulus SMA? Dan ada kabar yang beredar, Gibran dugaannya tidak punya ijazah SMA, akan tetapi punya ijazah S1. Rasa-rasanya sangat tidak mungkin jika seseorang tidak punya ijazah SMA, akan tetapi memiliki ijazah S1 atau lulus S1. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Dalam dokumen resmi yang seharusnya ya, ketika saya serahkan dokumen SMA maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1 maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Jejak akademik bapak dan anak ini sangat kontroversi hingga ijazah Gibran disayembarakan oleh seorang tokoh publik yaitu Denny Indrayana. Mantan wakil menteri pun menyarankan agar Gibran lebih baik mengundurkan diri sebelum dimundurkan oleh rakyat. Denny Indrayana pun meminta dengan baik agar Wapres mengakhiri polemik ini agar tidak gaduh di masyarakat. Gibran jika tidak bisa menunjukkan ijazahnya lebih baik legowo mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Setelah kabar ini bergulir dan viral di masyarakat mengenai sayembara, barang siapa yang menemukan ijazah Gibran akan mendapatkan sebuah imbalan hadiah 100 juta. Gibran pun hingga saat ini tidak memunculkan ijazahnya ke publik, padahal polemik ini semakin panas dan semakin jadi konsumsi publik yang sangat meluas. Karena sejak saya mengadakan sayembara tunjukkan ijazah SMA Mas Wapres, belum ada yang menjadi peserta. Sebenarnya dengan hadiah 100 juta, Mas Wapres Gibran bisa mendapatkan uang tersebut. Karena jika ada, tentu tidak sulit bagi Mas Wapres untuk menunjukkan. Yang terakhir, saya ingin minta masukan. Karena ada yang mengusulkan agar urunan nilai sayembaranya dinaikkan. Ada kawan yang sudah mau menyumbang 1 miliar. Kemarin Mas Setiardi dari Obor Rakyat mengatakan menyumbang 99 juta, sehingga nilainya sekarang 199 juta. Kita tegaskan bahwa yang ingin kita luruskan adalah keberadaan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Wapres. Jika ada, saya berhenti mempersoalkan. Jika tidak ada, Mas Wapres sebaiknya mundur daripada dimundurkan. Akan tetapi, ijazah tidak muncul juga ke publik. Lalu, bagaimana dengan republik yang sebesar ini? Akan tetapi pemimpinnya dugaannya menggunakan dokumen-dokumen yang selalu dipersoalkan oleh masyarakat karena diduga tidak sah dari cara mendapatkannya dan diduga tidak layak untuk digunakan untuk mendaftar sebagai calon pemimpin. Gibran dinilai tidak memenuhi persyaratan dalam pendaftaran sebagai calon wakil presiden karena dugaannya menggunakan dokumen yang tidak sah saat mendaftar, salah satunya yaitu dokumen ijazah yang hanya menggunakan surat keterangan dan bukan ijazah asli.
Gibran mendaftar wakil presiden 2024 Iya. itu dengan surat keterangan ini. Iya, yang dilegalisir. Sebagai quote unquote pendidikan tertingginya. Dan syaratnya untuk wakil presiden harus SMA, Mas. Ya, berarti dia bukan pakai ijazah yang dari Singapura, bukan pakai ini. Harus dua-duanya aku rasa ya, bahwa Tapi ini dilampirkan lah ya. harus ini, kan ini syaratnya. Oke. Ini dari surat ini mengatakan bahwa dia nggak punya ijazah gitu loh. Iya, nggak punya Nah, ijazah. bagaimana memenuhi persyaratan itu loh, Mas? Nggak punya Dia ijazah. keren. Kalau dalam surat keterangan ini nggak punya ijazah. Iya. Sebab ini bukan surat keterangan yang menerangkan bahwa dia punya ijazah. Iya. Tapi dia pengetahuannya dianggap setara. Bukan ijazah. Iya, makanya supaya kita confirm, Mas, saya berharap Bapak Hakim PT UN memberikan pencerahan lah kepada kita semua, minimal jangan kita dijebak dalam formilnya aja gitu loh, Mas. Kita mau masuk ke materialnya. Gugatan gitu. Kalau formil ya kita nggak akan masuk ke gugatan kan. Kita berharap formilnya beres. Kenapa? Karena saya menggugat ini bukan untuk pribadi saya loh, walaupun saya punya kerugian, Mas. Jadi anak yang tadi mau daftar jadi nggak mau, jadi mereka bilang aku kursus bahasa Inggris aja, Bu. Ada murid saya gitu. Oh gitu, karena bisa bikin surat keterangan. Iya, bikin surat keterangan. Ada. Bisa jadi wakil presiden nanti. Janganlah, harus punya pendidikan yang Yang sesuai, yang jujur, yang terbukti valid. Harus dong. Jadi Bu Mercy bilang ini nggak jujur dong. Menurut saya kayak begini gimana, Mas? Apakah ini setara punya grade 12 ini artinya dia punya ijazah? Enggak. Ya iya. Berarti nggak jujur ya Gibran ya. Bukan Gibrannya mungkin ya. Bukan Gibran saja maksud saya. Tapi pihak kementerian. Dugaannya semakin kuat bahwa Gibran tidak mempunyai ijazah SMA. Masyarakat yang peduli dengan pentingnya nilai integritas pendidikan pun akhirnya menggugat ke PT UN atas kejanggalan ijazah Gibran. Jika benar bapak dan anak ini menggunakan dokumen yang tidak sah saat mendaftar sebagai calon pejabat publik, maka tercorenglah nilai-nilai tertinggi dunia pendidikan di Republik ini. Banyak sekali masyarakat yang susah payah mengikuti dan mentaati peraturan bertahun-tahun menimba ilmu untuk mendapatkan sebuah penghargaan kelulusan, yaitu selembar ijazah. Itu bukan hal yang mudah. Akan tetapi dikotori dan dicoreng dengan beberapa gelintir orang yang mendapatkan jabatan, akan tetapi dugaannya menggunakan ijazah yang diduga palsu dan tidak sah, akan tetapi lolos untuk menjadi calon pejabat publik. Jadi dengan surat keterangan ini aja yang isinya adalah dinilai memiliki pengetahuan, itu aja udah menimbulkan tanda tanya buat saya. Ini kenapa suratnya bisa begini gitu loh? Karena bukan mustahil ya di Indonesia ya. Kalau satu surat ini bisa, berarti anak lain juga semestinya punya kesempatan juga gitu loh. Artinya kalau ada yang dapat jalan A, kenapa yang lain nggak bisa gitu kan? Akhirnya saya menyurati ke kementerian. Saya tanya, ini latar belakangnya apa? Terus panitianya bagaimana menentukan gitu. Dan sebagai informasi, sebetulnya sejak 2018 semua surat penyetaraan, ini kan termasuk surat penyetaraan ya, karena isinya menyetarakan kan, itu harusnya digital, Mas. Bukan analog seperti ini. Oh, oke. Udah ada websitenya. Jadi sejak 2018 itu semua harus digital. Dan itu sesuai dengan aturan presiden deh. Sehingga tanda tangannya pun harusnya tanda tangan digital, tanda tangan elektronik. Ini kan tanda tangan basah gitu. Nah, digital itu jelas gitu. Ada kurang lebih 10 item yang harus dipenuhi sehingga suratnya bisa keluar. Misalnya ada raport, kalau di luar negeri berarti ada paspor, ada visa, terus ada referensi dari KBRI sebagai perwakilan negara kita di sana gitu ya. Setelah itu ada kurikulum, data kurikulum, ada ijazah atau sertifikat gitu. Nah semua dicentrang gitu ya. Tetapi yang data referensi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu nggak ada, Mas. Nah itu yang paling memancing ingin tahu saya gitu, karena kebetulan putri saya juga lulusan dari luar gitu ya, dan waktu itu sempat bilang, waduh Ma, ini banyak banget sih persyaratannya untuk dapat kesetaraan gitu ya. Dia ngambil S2 di Tsinghua University Beijing. Terus saya bilang, ya memang harus begini, harus dapat dari KBRI. Ini kan untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar sekolah. Kalau kamu nggak punya referensi ini, ya gimana kedutaan kita bisa meyakini bahwa kamu benar-benar sekolah di sana. Gitu. Sudah ada respon semenjak diajukan surat bulan Februari kemarin? Sampai detik ini belum ada. Belum ada respon? Belum ada. Sama sekali? Sama sekali. Oke. Saya padahal mengantar loh Mas surat itu, bukan pakai kurir. Saya antar
jadi di Kemendikbud sekarang kan ada, kalau nggak salah ada 3 menteri ya, Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, ini yang kita gugat. Terus ada Menteri Kebudayaan dan satu lagi Menteri Dikti, ya kan? Nah, jadi di Kemendikbud itu ada satu tempat khusus untuk menerima surat buat para menteri. Saya antar Mas ke situ, Mas. Ibu ada tanda terimanya? Pasti ada tanda terimanya. Apa yang Ibu lampirkan saat menggugat ini? Oh jelas, saya siapa, lembaga saya di mana, identitas. Kebetulan pula lembaga saya itu tahun 2025 kemarin itu menjadi salah satu lembaga yang dinilai berkinerja, berprestasi. Gitu. Jadi saya pikir, wah saya lagi mau istilahnya lagi semangat gitu. Kok ngelihat ada surat, kalau saya bilang sih surat jalan pintas ya, maaf ya. Gitu. Shortcut. Shortcut, betul. Jadi Ibu merasa pantas dan layak untuk mempertanyakan ini? Semua orang sebenarnya pantas dan layak, Mas juga pasti mempertanyakan kalau punya anak gitu kan. Artinya anak lain dapat ijazah. Kenapa ini cuma surat keterangan gitu? Yang sangat mengherankan kenapa lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan sebuah informasi ke masyarakat dengan terang benderang dan tidak ada yang harus disembunyikan pun malah ikut berpartisipasi melindungi keterbukaan informasi dokumen milik Jokowi dan Gibran. Ini yang menjadi tanda tanya besar di masyarakat. Padahal, dokumen seperti ijazah yang dipertanyakan oleh publik harusnya diberikan seluas-luasnya jika memang dokumen tersebut tidak bermasalah. Tapi beberapa lembaga pun panik berjamaah, bahkan seakan-akan jika diperlihatkan dokumen tersebut seperti bom meletus dan akan membuat dampak negatif di masyarakat. Menurut Kemendikdasmen, membuka dokumen itu justru bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan publik atau negara. Padahal, menurut logika kita, justru sebaliknya, tertutupnya akses terhadap informasi legalitas ijazah Gibran justru akan menimbulkan dampak negatif untuk publik. Karena dugaan ijazah palsu akan semakin menguat. Publik bertanya-tanya, dokumen pendidikan pejabat publik, apalagi wakil presiden, masa tidak boleh dibuka untuk kepentingan transparansi? Pemohon informasi, Bonas Tua Silalahi, memang dipersoalkan karena dianggap belum memenuhi syarat administrasi. Tapi fakta bahwa dokumen ini dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan tetap menimbulkan tanda tanya besar. Karena di negara demokrasi, pendidikan pejabat publik seharusnya bukan wilayah abu-abu. Ini soal akuntabilitas, bukan rahasia negara. Dan ketika dokumen seperti ini tertutup, yang muncul bukan ketenangan, tapi semakin kuat dugaan bahwa ijazah Gibran memang palsu. Pertanyaannya sederhana, apa sebenarnya yang ingin dilindungi? Di negeri kita ini memang aneh. Masyarakat yang dibebani pajak dan pajak tersebut pun dinikmati oleh pejabat untuk menggaji mereka, akan tetapi justru publik seakan-akan dibatasi untuk mengetahui keabsahan dokumen para pejabat publik yang mereka miliki. Bagaimana rakyat akan mendapatkan sebuah keadilan yang seadil-adilnya dan mendapatkan kesejahteraan yang layak jika hanya sebuah dokumen milik pejabat publik pun dirahasiakan? Dan bagaimana rakyat akan merasakan dipedulikan hak-haknya jika rakyat yang punya hak untuk mengetahui keabsahan dokumen pun informasinya dibatasi, bahkan jika ada yang memaksakan ingin tahu dan menyuarakan pun pada akhirnya berujung dipolisikan dan masuk penjara. Inilah mirisnya dan tidak transparannya lembaga dan penegakan hukum di negeri kita ini, sehingga rakyat pun masih merasa tidak ada nilai-nilai keadilan dan kejujuran di lembaga pemerintahan dan lembaga penegakan hukum. Karena hari ini udah terbongkar kok, ijazahnya nggak sampai SMA. Bahkan banyak yang bilang ijazah hanya sampai SD. Dia nggak punya ijazah SMP. Kalau berdasarkan informasi yang dapat, dia nggak pegang ijazah SMP. SD mungkin iya. Kenapa dia nggak punya ijazah? Ya ketika di Solo itu ada yang bilang dia narkoboy, ya kan? Dia pergi ke luar negeri, yang katanya untuk sekolah. Ada yang bilang juga untuk berobat. Tapi ternyata kan Dia berobat karena narkoboy. Kemungkinannya itu. Yang Bung Rustam dapatkan informasinya itu. Ya ini kebenarannya kita kurang ini ya, tapi informasi yang saya dapat begitu. Artinya ketika dia mau menyelesaikan SMP-nya, ya tidak selesai. Kalau ini putusan peraturan KPU pasal 18 ayat 3 saya ingat betul, itu mengatakan kalau nggak punya ijazah SMA, sekolah di luar negeri, cukup tunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ini pun buat Gibran juga. Kan tidak bisa kita menganggap ini normal, ini biasa karena sudah dilantik. Iya. Kan kesalahan, tetap suatu kesalahan dan harus diluruskan. Sebagai orang yang belajar hukum tata negara, saya merasa punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyampaikan ini kepada publik dan mendorong kalau ada ijazahnya, saya bilang
saya akan berhenti minta mundur. Tapi kalau tidak ada, berarti Mas Gibran memang selayaknya menyatakan mengundurkan diri karena tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Iya. Yang menatakan untuk pendidikan minimal pendidikannya SMA atau sederajat. Gibran anggaplah S1-nya dianggap selesai, tapi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, ini S1 bisa batal. Bukan berarti karena ada ijazah S1 Ini SMA-nya kemudian dianggap berarti ada. Terbalik logikanya. Tadi saya diskusi dengan Mbak Titi Anggra ini. Jadi ada kepala daerah yang SMA-nya benar, tapi ternyata SMP-nya bermasalah. Itu dianggap tidak memenuhi syarat. Dulu KPU tuh cek satu-satu itu. Jadi bukan hanya peraturan KPU 19/2023 itu bermasalah karena pasal 18 ayat 3-nya kelihatannya untuk Gibran. Salah satu parameternya juga ini norma hukum semacam ini nggak ada sebelumnya di peraturan KPU syarat dokumen pilpres sebelumnya, baik di 2019 maupun 2014 nggak ada syarat ini. Syaratnya cuma ya menunjukkan ijazah SMA atau sederajat. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang isi video ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.